Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian yang terkasih di dalam Yesus Kristus. Pada pagi hari ini kita mau mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya mari kita berdoa. Bapak, terima kasih buat pagi hari ini. Kami bersyukur buat berkat kasih karunia Tuhan yang luar biasa pada pagi hari ini. Rahmat-Mu selalu baru setiap harinya. Kalau sebentar kami ingin mendengar firman Tuhan, bukakan hati pikiran kami, supaya firman Tuhan boleh berakar, bertumbuh dan berbuah dalam hidup kami, dan kami boleh semakin bertambah luar biasa bersama dengan-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur dan menyambut berkat Tuhan pada pagi hari ini. Haleluya, amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, pada pagi hari ini saya mau membawakan firman Tuhan dengan judul Ketika Tuhan Menjawab Tidak. Bapak Ibu Saudara sekalian, banyak sekali doa-doa yang atau keinginan atau harapan yang kita sampaikan kepada Tuhan. Tapi banyak sekali jawaban yang Tuhan berikan. Ada tidak, ada iya, ada tunggu. Saya akan bahas itu menjadi 3 bagian nantinya, ya. Yang pertama saya mau bahas dulu mengapa Tuhan menjawab tidak pada doa-doa yang Anda panjatkan kepada Tuhan. Apa sih? Ya. Sebelum itu saya mau ada satu kalimat yang Bapak Ibu Saudara harus jelas untuk dalam hal ini, yaitu Tuhan selalu menjawab doa yang dipanjatkan kepadanya. Sekali lagi ya. Tuhan selalu menjawab doa yang dipanjatkan kepadanya. Apapun doa Anda, Tuhan selalu menjawab. Permasalahannya adalah apakah Anda bisa menerima jawabannya? Itu yang akan kita cari pada hari ini. Kita cari jawabannya. Ada 3 jawaban yang Tuhan berikan kepada kita. Saya akan bahas itu menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah Tuhan menjawab tidak. Mengapa Tuhan menjawab tidak pada doa kita? Yang pertama yang saya catat di sini adalah karena doa yang kita panjatkan itu hendak menyakiti atau doa yang ingin menuju kejahatan. Contohnya kita mau Tuhan membalas orang yang berbuat jahat kepada kita. Tuhan bikin dia susah. Tuhan, dia tuh menipu saya. Biar dibalaskan kepada dia berpuluh-puluh kali lipat lagi. Doa kayak gini tuh udah pasti Tuhan gak akan mendengarkan Bapak Ibu Saudara sekalian. Tuhan bukan pesuruh kita. Tuhan bukan babu kita. Tuhan adalah Tuhan, Allah yang luar biasa. Yohanes 9 ayat yang ke-31, kita tahu bahwa Allah tidak mendengarkan orang-orang berdosa, melainkan orang-orang yang saleh dan yang melakukan kehendaknya. Tuhan menjawab Tuhan menjawab tidak ketika ada dosa yang menghalangi. Itu juga yang membuat dia tidak bisa memberkati kita. Ayatnya itu di dalam Yesaya 59, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang kedua. Sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan, dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu, dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu, sehingga ia tidak mendengar, ialah segala dosamu. Bapak Ibu Saudara sekalian, Tuhan menjawab tidak kepada doa yang ingin menyakiti orang lain, atau doa yang kita sampaikan, tetapi kita adalah orang-orang yang berdosa, sehingga Tuhan tidak dapat mendengarkan doa kita, dan dia menjawab tidak kepada segala permohonan kita. Lalu yang kedua, Tuhan berkata tidak kepada doa yang dipanjatkan. Kepada siapa? Doa yang membanggakan diri sendiri atau merasa lebih baik dan merasa jauh lebih benar dari orang lain. Doa yang seperti ini udah pasti mendapatkan jawaban tidak dari Tuhan. Ayatnya yaitu di dalam Lukas 18 ayat yang ke-10 sampai dengan ayat yang ke-14. Ada 2 orang pergi ke bait Allah untuk berdoa. Yang seorang adalah Farisi dan yang lain pemungut cukai. Orang Farisi itu berdiri dan berdoa dalam hatinya begini, Ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu
Karena aku tidak sama seperti semua orang lain. Bukan perampok, bukan orang lalim, bukan pejinah, dan bukan juga seperti pemungut cukai ini. Aku berpuasa 2 kali seminggu. Aku memberikan 1/10 dari segala penghasilanku. Tetapi pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh, bahkan ia tidak berani menengadah ke langit. Melainkan ia memukul diri dan berkata, "Ya Allah, kasihanilah aku, orang berdosa ini." Aku berkata kepadamu, orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah, dan orang lain itu tidak. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Kenapa Tuhan menjawab tidak kepada doa orang-orang yang seperti ini, yang merasa dirinya benar, merasa dirinya tidak berdosa? Karena Tuhan membenci orang yang sombong. Dalam Amsal yang ke-16 ayat yang ke-5, setiap orang yang tinggi hati adalah kekejian bagi Tuhan. Sungguh, ia tidak akan luput dari hukuman. Yakobus 4 ayat yang ke-6 juga berkata, tetapi kasih karunia yang dianugerahkan kepada kita lebih besar daripada itu. Karena itu ia katakan, Allah menentang orang yang congkak tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Orang yang berdoa seperti ini, udah pasti jawabannya tidak. Lalu yang ketiga, doa yang mendapat jawaban tidak dari Tuhan adalah doa yang memuaskan hawa nafsu. Memuaskan hawa nafsu kita, itu tidak akan mendapat jawaban dari Tuhan. Yakobus 4 ayat yang ketiga dia bilang, atau kamu berdoa juga, tetapi kamu tidak menerima apa-apa karena kamu salah berdoa. Sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Banyak orang bilang begini, oh lu doa kurang iman. Itu bukan kurang iman, Bapak Ibu Saudara sekalian. Yang dia pikirkan adalah untuk memuaskan diri sendiri. Oh Tuhan, tetangga samping punya mobil BMW seri 5. Aku juga mau Tuhan, berkati aku, mampukan aku, limpahkan keuanganku Tuhan, sehingga aku bisa beli mobil itu juga. Doa yang seperti ini udah pasti mendapat jawaban tidak. Jadi Tuhan itu menjawab tidak bukan karena kita kurang iman atau apa, bukan. Tetapi Tuhan tahu bahwa yang kita sampaikan tuh hanya untuk memuaskan keinginan kita, kedagingan kita. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau Bapak Ibu mau mendapat jawaban dari Tuhan, pastikan bahwa doa-doa yang disampaikan tidak tadi yang dalam 3 hal tadi. Memuaskan diri sendiri, hawa nafsu, doa yang membenarkan diri sendiri, doa yang dipanjatkan untuk doa buat kejahatan orang lain, mengharapkan orang lain celaka. Jangan sampai seperti itu. Nanti kita bahas lagi mengenai Tuhan menjawab tunggu dan Tuhan menjawab iya. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih buat pagi hari ini. Kami belajar mengapa Tuhan menjawab tidak kepada doa kami. Ajar kami Tuhan, untuk jangan sampai kami berdoa di dalam doa kami ini menyangkut 3 hal yang tadi. Berdoa buat kejahatan, buat ingin membahas orang lain, doa yang ingin memuaskan hawa nafsu kami, doa yang hal-hal yang tidak baik Tuhan. Mampukan kami supaya kami memikirkan kepentingan-Mu Tuhan, sehingga jawaban iya itu yang kami dapat. Terima kasih Tuhan buat pagi hari ini. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati. Amin.